Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hi korang. So, hari ni aku nak cerita hantu. Okay korang, so hari ni aku nak cerita hantu pasal kartun kanak-kanak lagi. Okay, so korang nak tahu tak hari ni aku nak cerita pasal kartun kanak-kanak? Kartun tu bertajuk apa? Nama apalah nama kartun tu? Sebelum korang nak tahu nama kartun tu, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Okay korang, so hari ni aku nak cerita hantu pasal kartun apa? So hari ni aku nak cerita pasal kisah tragis, bukan kisah seram. Kisah tragis Winnie the Pooh. Okay, nama kartun tu adalah Winnie the Pooh. Korang pernah dengar tak kartun Winnie the Pooh ni? So kalau korang pernah dengar, cuba korang komen dekat bawah sikit. So hari ni aku nak cerita pasal kisah tragis tentang Winnie the Pooh. Okay, so korang mesti dah tak sabar nak dengar cerita pasal Winnie the Pooh ni. Sebelum korang nak dengar, macam biasa sebelum tu jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Jangan lupa tengok video ni sampai habis. Okay, tanpa membuang masa, aku akan cerita sekarang. Tapi korang semua jangan lupa subscribe dan jangan lupa like sekali. Winnie the Pooh merupakan salah satu buku anak terlaris dan sangat popular di berbagai kalangan hingga saat ini. Winnie the Pooh merupakan karakter beruang madu yang diciptakan oleh seorang penulis sekaligus veteran Perang Dunia Pertama bernama Alan Alexander Milne. Winnie the Pooh sendiri juga telah banyak diadaptasi menjadi filem animasi oleh Walt Disney Studio sejak tahun 1960. Sedangkan kisah hidup penulisnya diangkat ke layar lebar pada tahun 2017 lalu. Namun di balik kesuksesan cerita Winnie the Pooh, rupanya ada sosok anak kecil yang menjadi inspirasi sekaligus putera dari Alan Alexander Milne. Meskipun cerita Winnie the Pooh sangatlah lucu dan juga menghibur, pada kenyataannya kehidupan Christopher Robin justru jauh lebih suram dan tragis. Christopher Robin sendiri meskipun sejak kecil hidup dalam ketenaran. Christopher Robin dia sendiri walaupun masih hidup kecil, tapi dirinya justru merasa mengalami kemunduran saat beranjak dewasa. Bahkan Christopher Robin sampai harus menjalani terapi psikologis akibat mengalami stres PASCA, trauma, PTSD saat telah beranjak dewasa. Dirinya juga sempat mengalami writer blocks yang sangat parah meskipun sempat menjadi penulis terkenal saat dirinya dewasa dan menyebabkan kemunduran bagi karirnya. Pada saat Christopher Robin lahir, ayahnya tidak setuju dengan nama pemberian tersebut sehingga dirinya lebih akrab dipanggil Billy Moon. Pada saat Christopher Robin lahir, ayah dia tak setuju letak nama Christopher Robin. Korang tahu tak Billy Moon tu apa? Kalau tahu cubalah komen. Kehidupan masa kecilnya semakin terganggu setelah buku Winnie the Pooh menjadi sangat popular pada awal penerbitannya di tahun 1921. Okay korang, aku baca selanjutnya pula. Maksudnya aku baca halaman yang kedua pula. Okay, halaman kedua. Hal tersebut terjadi lantaran semua orang penasaran dan ingin sekali melihat sosok Christopher Robin di dunia nyata yang telah menginspirasi buku cerita legendaris tersebut. Menanggapi kenyataan tersebut, Alan Alexander Milne kemudian memutuskan untuk berhenti menulis buku Winnie the Pooh lantaran sang anak yang lebih terkenal dibanding dirinya yang menggarang ceritanya. Hal tersebut kemudian menyebabkan hubungan antara Christopher Robin dengan ayahnya menjadi renggang hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Hal tersebut kemudian menyebabkan hubungan antara Christopher Robin dengan ayah dia menjadi renggang hingga tak dapat baiki lagi. Christopher Robin tidak pernah mengambil sepeser uang dari royalti hasil penjualan buku Winnie the Pooh
Dirinya kemudian membuat keputusan untuk menulis buku autobiografinya sendiri. Adapun boneka kesayangan Christopher Robin hingga saat ini masih dipajang di Perpustakaan Umum New York. Dirinya kemudian mengembus nafas terakhirnya pada tahun 1966 di usia 75 tahun. Okey, Christopher Robin tak pernah ambil sepeser duit dari royalty hasil penjualan buku Winnie the Pooh. Tadi dia dah bagi tahu buku Winnie the Pooh sudah popular. Tak tahulah popular pada tahun berapa kan. Aku tak tahu sebab aku tak minat cerita ni. Kalau korang minat mesti korang tahu kan. Baru aku tahu buku Winnie the Pooh ni sangat popular dan diorang buat buku Winnie the Pooh. Biasanya orang tengok cerita dekat TV je kan, cerita Winnie the Pooh ni. Tapi dia ada buku sekali. Betul ke dia ada buku sekali kan? Aku tak pernah beli. Tak pasti. Okay korang. So, cerita dia sampai sini saja. Korang faham tak hari ni aku cerita pasal apa? Sorry lah korang kalau korang tak faham cerita ni. Sebab hari ni sebenarnya aku cerita biasa-biasa je. Okay, yang mana tak faham, korang boleh search di Google kisah tragis Winnie the Pooh. Kalau faham korang boleh tengok video sampai habis. Sorry kalau aku cerita tak jelas, aku banyak baca saja. Okay, sorry korang. Sorry semuanya. Okay, so kalau korang pernah beli buku Winnie the Pooh, sila komen kat bawah. Kalau korang pernah tengok cerita Winnie the Pooh, jangan lupa komen kat bawah. Okay, sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share, subscribe. So bye korang. See you next time video. Esok tiada video baru. Kita jumpa pada hari Jumaat ni pula korang. Okay, so bye. Kita jumpa pada hari Jumaat.